Sesungguhnya, jika aku ceritakan intisari Al-Quran, wali, nabi, Muhammad, Tuhan, dan Allah, engkau tidak akan paham karena kedangkalan akal pikiran yang kuat masih imani kebendaan, logika. Sujudnya masih meraba-raba menyembah sesuatu yang tidak terlihat, karena semuanya masih berdasarkan ibadah ikut-ikutan. Jika engkau paham agama yang sesungguhnya, niscaya hancur lebur jasmani, tenggelam pada nikmat bersyukur hingga lupa apa itu duniawi dan isinya. Tiada terpikir sedikit pun untuk beranjak dari sujud. Waktunya hanya terisi meminta ampunannya. Sesungguhnya jika aku ceritakan intisari agama, engkau tidak akan paham karena kedangkalan pikiran tertutup silaunya duniawi. Kedangkalan logika. Ibadah masih berdasarkan ikut-ikutan dari garis keturunan, bukan murni keyakinan, intuisi, kesadaran diri. Sujudnya masih meraba-raba adanya Tuhan, namun cenderung hidup penuh kesombongan dalam bertuhan. Jika engkau telah mengenal keagungan agamamu, niscaya tubuh hancur lebur, tiada rela beranjak dari sujud hanya untuk meminta ampunannya. Tiada terpikir sedikit pun melihat sesuatu selainnya. Gelas persilah yang akan diisi terisi menerimanya, sekalipun terbuat dari ruas bambu. Bukan gelas mewah terbuat dari kristal kaca, namun kotor. Jika aku hidup tidak berserah diri, kelak arwahku gentayangan. Karena hidup selalu protes melakukan perlawanan dengan doa-doa atas kejeliman keadaan. Tidak patut aku sebagai makhluk selalu membangkang pahitnya ujian. Sang Maha Sutradara alam semesta tidak membutuhkan keluh kesah peranku, karena kisah terus berlanjut, tidak bisa ditolak. Ikhlas mengalirlah agar kisah hidup menjadi torehan tinta emas, kenangan dari cahaya amal kebaikan. Teknologi akal pikiran mengubah air laut yang asin menjadi hambar, air limbah menjadi air mineral. Mengapa anugerah keagungan hati sanubari yang kita miliki tidak bisa mengubah segala sesuatunya menjadi indah, yang kotor menjadi bersih? Karena cahaya iman tidak pernah kita miliki, baru sebatas mengakui berdiri di luar pagar istananya. Tidak pernah kita memasuki dan selalu merasa suci lebih dari yang maha suci, maka binasalah diri. Lebih melegakan dan nyaman aku posisikan diriku serendah mungkin, agar tidak selalu diselidiki dan diawasi tiap langkah kakiku dalam kesendirian. Sebab sebesar apapun sebuah kebaikan bagi manusia yang terbungkus penyakit hati adalah kesia-siaan, namun tidaklah mubazir bagi perhitungan di akhirat kelak. Bersyukurlah manusia yang telah menyatu dengan cahaya imannya, karena di hatinya tidak memiliki sedikit pun sifat nafsu kebencian, karena sifat kebencian adalah sebuah kerugian menutup anugerah kehidupan. Setiap waktu, menit dan jam
bertahun-tahun kita hanya berpikir, mencari-cari, dan memperoleh. Pernahkah berpikir memberi dan ikhlas melepaskan? Latihan dari waktu ke waktu dalam persiapan ikhlas melepaskan nyawa dari raga. Sudah siapkah? Siap tidak siap, kematian itu datang tiap detik. Jika siap, pastilah berbohong, karena terluka hati saja membalas melukai fisik. Hati yang terluka, lidah tidak diam membalas. Artinya, engkau belum siap dijemput kematian yang tidak bisa ditolak. Maka jiwa kita semua gentayangan, jangan bermimpi bisa hidup nikmat di kahyangan. Iblis akan selalu membantu kesempitan hidup hingga kita sujud menyembahnya. Daripada Tuhan yang hanya memberikan ujian dari waktu ke waktu. Sebab sifat watak manusia sebagai pembangkang yang alami, meskipun agama telah datang sebagai penyelamat kehidupan. Wahai zat yang tidak berpihak pada sisi manapun, perlihatkanlah keagunganmu pada makhluk yang memuji kekasihmu, bersolawat, berikan surgamu pada mereka dan nerakamu padaku, karena niscaya mereka tidak akan kuat mendinginkan panasnya api ujian hidup. Mereka selalu datang sujud mengibah padamu dengan doa-doa dan tangisan, menolak semua ujian kenaikan derajatnya, namun ingin hidup di kelas mewah teratas. Karena terbukti semua menjerit dan menangis saat dilahirkan ibunya, terbawa hingga dewasa, tua, dan renta. Semakin rendah IQ dan EQ manusia, jiwanya dipenuhi nafsu angkara murka. Perasaan yang bicara bukan akal pikiran. Inilah barometer ilmiah baku yang jadi cerminan hidup kaum ateis. Selangkah lebih maju dalam ideologi dan teknologi. Hingga kita hanya jadi mata rantai konsumsi produksi. Kajilah agama sedalam mungkin agar akal pikiran yang bekerja sebagai sutradaranya, bukan lisannya. Seekor anjing akan terus menggonggong gaduh agar kawannya ramai datang ikut menyala, meskipun hanya seekor tikus got kecil yang lewat. Namun seekor harimau selalu diam tidak mengaum, meskipun seekor banteng liar telah dilumpuhkannya. Jadilah dan jalankan saja kodrat kita masing-masing, sebagaimana seharusnya menjadi manusia biasa yang bertakwa, tidak membuat aturan-aturan hidup seperti dewa, mencari hak penagihan istimewa, meskipun dapat itu hanya berkah sebagai ujian di muka yang akan semakin kuat dan halus setan dan iblis membelokkan keimanan. Satu kesalahan menggugurkan ribuan kebaikan, namun satu orang yang soleh menutupi ribuan orang yang berdosa. Tetaplah menjadi orang baik meskipun selalu disalahkan. Banyak sekali yang belum paham bahwa akhlak kebaikan, sifat jujur, welas asih, adab, bijaksana, peduli, penolong, dermawan, sabar, ikhlas, pemaaf, dan yang lainnya
bersifat kemanusiaan itu menghasilkan sebuah cahaya energi yang luar biasa besar faedahnya di atas ketaatan ibadah, sebagaimana menerapkan akhlak di atas keilmuan. Namun sayang, keyakinan ini dinomor sekiankan. Banyak manusia yang melahirkan kalimat bijaksana, namun akhlaknya tidak sebijaksana kalimatnya, hanya sebagai hiasan kepalsuan pribadinya. Engkau lempar dengan tanah kotoran dan batu sekalipun, aku akan tetap memberikan buah yang manis rasanya, agar paham artinya akhlak, adab beradab, kemuliaan hidup. Cukuplah sampah yang berbau busuk, jangan lisan dan perbuatan kita. Manusia terhebat bukanlah yang hidup tanpa masalah. Manusia terhebat adalah manusia yang bahagia bisa menyelesaikan banyak masalah. Tundukkanlah jasadmu dalam membahagiakan orang lain. Jangan setengah-setengah dan ragu-ragu. Niat suci dan agung selalu mendapatkan tempat teristimewa, tidak akan menjadi sia-sia di hadapannya. Sebab pertolongannya selalu menyertai hambanya yang kuat dalam tekad berjiwa malaikat. Jiwamu kikir dan ragu-ragu membahagiakan orang lain, jangan berteman denganku. Karena tak ada ruang sedikit pun dalam hatiku ragu-ragu dengan kebesaran dan keagungannya. Sekalipun kepala ini ditelan mulut harimau, tidak bergetar sedikit pun untuk ragu melakukan cahaya kemuliaan dan kebaikan akhlak kehidupan. Sebab aku sudah melihat terlihat apa yang tidak engkau lihat. Manusia, oh manusia, mengapa hidup selalu dihantui kecemasan dan kekhawatiran soal harta yang akan ditinggalkannya? Di manakah letak cahaya imannya? Meskipun beragama dan adab beradab, engkau tidak akan bisa menyentuh pintu surganya. Karena para penghuninya tergantung senyum kebahagiaan yang kita ciptakan seberapa banyak makhluk di muka buminya. Bagaimana mungkin akan turun berkah yang lebih besar jika dari yang terkecil saja tidak jujur? Karena kejujuran itu magnet untuk menarik lebih banyak lagi bentuk berkah kehidupannya yang berbeda-beda. Kejujuran itu salah satu bentuk ucapan rasa bersyukur nikmat. Engkau terlalu repot menilai, padahal aku tidak berharga. Engkau terlalu asik mengamati keluar, padahal engkaulah berlian yang sesungguhnya. Engkau terlalu sibuk mengawasi, padahal aku hanya terdiam tidak kemana-mana dengan membisu 1000 kata. Mengapa mensibukkan diri memutari sebongkah batu jika permatanya telah engkau dapatkan? Bisa ular menjadi minumanku, badai angin menjadi penyejuk ragaku, air laut menjadi kamar mandiku. Semua akan jadi musibah dan keselamatan karena kehendaknya. Tak layak aku hidup penuh ketakutan dan kecemasan jika semua sudah ditentukannya